Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Seperti biasa, sebelum menunggu azan maghrib berkumandang, kita akan podcast nih terlebih dahulu. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ardiansyah, spesialis kejiwaan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter ya. Nah dokter, tema kita kali ini sangat menarik nih dok, karena kita akan membahas mengenai Ramadan, mudik, dan kaitannya dengan kesehatan jiwa dok. Oh, kesehatan jiwa ya. Ya. Ramadan, Mudik ya, dan kesehatan jiwa. Jadi kita gabung menjadi satu nih dokter nih, terkait dengan kesehatan jiwa. Nah dokter, biasanya nih sahabat Permata juga pasti setuju nih. Kita pengen tahu dulu nih dokter, sebenarnya kesehatan jiwa sendiri itu tuh apa sih dok? Ya, kita harus pahami dulu ya, kesehatan itu ada beberapa menurut yang mungkin kita menurut organisasi kesehatan dunia ya, disebut kesehatan di mana seseorang sehat secara sosial, mental, spiritual, bukan hanya bebas dari sakit dan cacat. Dan disebut juga sehat di mana seorang itu dapat mampu menyadari potensinya, baik itu kekurangannya dan juga kelebihannya, dan dapat juga menambah wawasan. Dan juga yang kedua, orang yang sehat jiwa itu cenderung dapat mengatasi stres dalam kehidupannya dan bekerja secara produktif dan berkontribusi dalam bermasyarakat atau bersosialisasi. Ya. Oh baik-baik, jadi kesehatan jiwa sendiri itu memang ada ya dokter ya, dan itu adalah orang yang mampu mungkin mengendalikan diri ya dok ya, bisa menerima apa yang terjadi, bisa mengendalikan stres, karena kan memang kalau kehidupan kadang kan kita pasang surut ya dok ya, kadang banyak sekali masalah, kadang sedih, kadang bahagia. Nah kali ini kan sekarang ini banyak nih dok, di eranya yang masyarakat bilang generasi Gen Z dok. Nah kadang kan tidak bisa menerima ya, sedikit stres langsung ditanggapi atau diterima dengan yang tidak biasa seperti itu ya dokter. Nah dokter, kaitannya nih, sekarang kan bulan Ramadan ya dokter, kadang kan orang banyak yang bilang nih kesehatan jiwa ini tergantung juga dengan tingkat keimanan seseorang. Nah kalau misalnya makin tinggi tingkat imannya, artinya dia makin bisa menguasai ketika ada stres seperti itu dok. Menurut dokter sendiri, ada nggak sih dok manfaat puasa untuk kesehatan jiwa? Sebenarnya untuk mungkin untuk umat muslim sedunia ya, lagi menjalankan puasa mulai dari sebelum subuh sampai mau maghrib, terbenamnya matahari ya, dimana umat muslim menunaikan ibadah puasa ini kurang lebih 13 sampai 14 jam. Di sini tidak hanya orang Islam atau muslim menjalankan ibadah puasa atau menunaikan ibadah puasa, tidak hanya menahan makan, haus, tapi juga menahan baik itu bicara hal-hal yang tidak perlu atau mendengar hal-hal yang tidak penting, dan melakukan kegiatan-kegiatan atau berjalan yang tidak penting. Banyak dampak-dampak seorang di mana mungkin sebelum puasa menjalankan aktivitas rutinitas ya, baik itu mendengar, berbicara, bertingkah laku, dan juga saat berpuasa ini kan dimana seseorang menunaikan ibadah ini untuk mengejar dengan cara apa? Kita lebih dekat kepada Tuhan atau Allah SWT, dan juga kita lebih mendekati diri yang sangat dalam untuk mengejar pahala dan juga berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, dan juga harus mewajibkan puasa salah satu rukun Islam yang wajib, dan juga sholat salah satunya yang wajib, dimana orang yang belum kadang tidak sholat tapi saat ini puasa sholat. Jadi sholat ya dok. Nah di sini banyak orang-orang dapat mengontrol dirinya dan tekanan atau dalam arti untuk lebih baik itu. Nah, di sini banyak manfaatnya untuk baik itu
manfaat dari puasa untuk kesehatan mental ya. Ada beberapa penelitian orang yang berpuasa itu dia akan mengurangi ya glukosa dalam tubuh sehingga akan membentuk keton. Nah, di mana mengurangi volume makan baik itu karbohidrat, protein dan lain-lainnya ini dia akan dapat memperbaiki sel-sel di otak gitu. Ada disebut dengan proses autofagi. Autofagi ini dimana dia mendetoksifikasi racun yang ada baik itu di sel tubuh maupun di sel otak. Dia akan membersihkan sel yang rusak maupun yang tua dan membersihkan sel yang sisa-sisa. Nah, saat puasa dimana pertama kali kita akan merasa pegel ya, pusing, itu salah satu bagian dari detox, mengeluarkan zat-zat yang atau toksin yang tidak dalam baik tubuh kita. Nah, ini sangat bagus sekali dimana toksin-toksin atau toksin yang sudah berkurang dalam tubuh saat berpuasa akan dibuang pada siang harinya. Ini sehingga aliran darah akan lebih banyak, yang dimana aliran darah yang bersih tanpa toksin akan dibuang baik itu lewat limpatik ya, dan sehingga aliran darah yang bersih akan mengalir ke otak sehingga otak kita segar dan kita akan cenderung akan berpikir jernih dan dapat juga berpengaruh juga dapat mengendalikan emosi dan juga ketahanan stres dalam kehidupan gitu. Oh, baik-baik. Berarti sebenarnya banyak banget manfaatnya ya dokter ya. Banyak sekali dampaknya ya. Dampaknya juga sangat positif sekali ya dok. Baik sekali, itu secara non medis maupun medisnya ternyata ya dokter ya. Jadi memang puasa itu membantu kita mengendalikan diri untuk menahan amarah, mengurangi stres. Terus pada sendirinya dengan medisnya pun ternyata yang dokter sampaikan tadi ya dok, ada proses detox terjadi di sana sehingga mengakibatkan sel-sel dalam diri kita tuh jadi lebih bersih, segar kali ya dokter ya. Jadi mungkin menurunkan kadar stres dalam diri kita ya dok. Wah, luar biasa. Dan juga ada beberapa penelitian juga yang saya baca ya. Saat berpuasa itu tidak hanya mengendalikan emosi dan juga menurunkan hormon baik itu hormon kortisol dan meningkatkan neurotransmitter di otak. Misalnya contohnya salah satunya serotonin ya, di mana orang saat puasa itu akan terjadi peningkatan serotonin yang dimana bagus untuk orang yang cenderung mengalami depresi. Dan juga mengurangi stres, kecemasan, dan juga membantu pola tidur yang baik gitu. Masya Allah, tabarakallah, banyak banget ya dokter ya, luar biasa. Nah dokter, kalau misalnya penyebab gangguan kesehatan jiwa ini sebenarnya apa sih dok? Ya, di sini kita harus tahu dulu ciri ya dari kesehatan jiwa tersendiri ya, bahwa orang yang sehat jiwa itu dia bahagia, bahagia pada diri sendiri, dapat menerima tantangan kehidupannya, dapat berpikir positif, baik itu pada diri sendiri maupun orang lain, dan juga dapat menerima orang lain maupun diri sendiri. Itu harus tahu ciri-cirinya ya. Terus penyebabnya kenapa? Di mana seseorang tidak dapat ya, salah satunya ya tadi ya. Berarti kebalikannya ya dok, tidak dapat menerima ya. Menerima, baik itu berpikir positif atau menerima orang lain, atau kurangnya bahagia dan juga sulit untuk menghadapi tantangan hidup, dan juga kecenderungan orang yang mengalami gangguan mental ya, salah satu banyak faktor ya, stresor yang didapatkan baik itu di lingkungan, di masyarakat, di keluarga maupun di mana-mana yang menyebabkan terjadi stres yang akan menyebabkan adanya gangguan mental nantinya.
Oke, baik. Nah, dokter, kalau misalnya tadi dokter sebutkan bahwa faktor lingkungan, keluarga itu bisa mengakibatkan ya dokter ya. Nah, peran orang terdekat dan keluarga sendiri ini pun seperti apa dok pada seseorang yang misalnya memang dia terkena kesehatan jiwa atau mental dok? Ya, salah satunya support. Support ya dok. Dan juga pendekatan keluarga di sini sangat penting ya. Di mana baik itu keluarga, orang terdekat maupun tetangga ya di lingkungan yang dimana keseharian dia di sini selalu memberikan dia support. Salah satunya sangat penting support ya. Support ya dok. Dan juga kurangi tekanan. Tekanan yang malah memperburuk ya. Malah nggak boleh. Jadi takutnya kan biasanya saat ini kan yang berkembang adalah orang terdekat yang bisa menyebabkan kesehatan jiwa ini ya dok ya. Salah misalnya satu stresor namanya. Iya. Misalnya kayak ditanya kapan kamu menikah gitu kan, kenapa nggak nikah misalnya udah menikah kapan punya anak, itu bisa jadi salah satu penyebab kesehatan jiwa nggak sih dok? Bisa. Tekanan ya soalnya dok. Itu salah satu tekanan ya, dimana dia menyebabkan mengalami stres. Orang yang mengalami stres ini ya tidak hanya stres ini kan banyak faktor ya, baik itu di sosial, di lingkungan pekerjaan maupun di mana-mana aja ya, yang mengakibatkan juga terjadi perubahan neurotransmitter di otak yang berkelanjutan, yang dimana dia tidak dapat mengatasi kehidupan dia gitu. Akhirnya berlarut-larut ya? Nah, sehingga bisa mengalami cemas, depresi, gangguan tidur, dan gangguan-gangguan bahkan ketidakpercayaan diri kali ya dok ya, timbul jadinya ya. Baik. Jadi nah, sahabat Permata nih, kalau misalnya tadi sudah mulai mengalami ciri-ciri seperti itu, misalnya merasa bahwa tidak bisa menerima diri sendiri mungkin ya dok, melihat orang lain, kenapa sih dia bisa selalu lebih dari kita misalnya, atau tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain, itu juga mungkin salah satu ciri kesehatannya kesehatan mentalnya sedang terganggu kali ya dok ya. Dia tidak bisa menerima diri dia sendiri dan orang lain ya dok. Wah, itu bahaya berarti. Nah dokter, kalau misalnya seperti itu dok, berarti apakah itu sudah wajib harus konsultasi ke dokter spesialis kejiwaan dok? Ya, mungkin di sini kita harus pahami juga ya, di mana seseorang yang mengalami kesehatan jiwa sudah mengarah ke gejala-gejala ya yang sulit, di mana dia sudah sulit untuk beraktivitas, sulit kurangnya produktivitas untuk kerja dan untuk lingkungan sekitarnya, atau dia sudah sulit atau mengatasi permasalahan dia. Lebih baik konsultasi baik itu ke psikiater atau psikolog dulu. Ya, untuk psikiater mungkin di sini kita coba untuk menggali faktor penyebabnya, masalahnya apa dan lainnya. Di situ kita baru lakukan pengobatan atau terapi. Ya, di sini sangat banyak faktor yang menyebabkan gangguan jiwa dan juga kesehatan mental yang terganggu, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang-orang lansia. Semuanya biasanya akan bisa mengalami gangguan mental. Resikonya berarti ke semua umur ya dokter ya? Semua umur. Dan kadang itu diabaikan oleh kita ya dok, mungkin karena perasaan malu misalnya kalau ketahuan orang lain gitu. Malah itu bahaya nggak sih dok, kalau misalnya kita udah tahu nih bahwa ada yang tidak beres dengan diri kita nih dok. Misalnya kayak tadi yang dokter sampaikan, nggak bisa menerima tekanan terlalu berat, gampang stres, udah mempengaruhi produktivitas kerja. Artinya ketika bekerja semangatnya udah nggak ada, berlarut-larut dalam kesedihan, tapi didiamkan. Itu resikonya apa sih dok, atau dampaknya nantinya kalau tidak segera dikonsultasikan ke tenaga ahli atau profesional dok? Ya, kalau misalnya untuk dampaknya ya, semuanya akan terganggu ya, baik itu aktivitasnya, menjalani kehidupannya, dan juga di sini dapat menyebabkan gangguan ya, baik itu tergantung simptomnya apa dulu. Kalau misalnya dia suka sedih, cemas, bisa mengalami gangguan anxiety atau gangguan depresi nantinya. Dan di sini juga dan bisa juga perjalanan penyakitnya yang dimana akan memperburuk, mengarah ke psikotik nantinya ya. Salah satu ya penyakit psikotik akut maupun skizofrenia nantinya, atau berjalannya waktu dimana banyak
baik itu keluarga atau keluarga terutama ya mengabaikan Iya, hal betul. seperti ini yang berkepanjangan mengalami gangguan. Kalau misalnya udah mengalami gangguan ya harus ke psikiater ya. Aku misal masih simptom-simptom mungkin masih bisa dilakukan atau ke psikolog. Psikolog. Konsultasi mungkin atau Konsultasi, curhat kali dulu ya dok ya. Nah, kalau misalnya udah mengalami gangguan ya untuk udah sulit untuk mengatasi menjalani kehidupannya ya lebih baik Harus segera kali ya dok ya. Baik itu ke psikolog atau psikiater. Karena khawatirnya mungkin bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain ya dok. Nanti dampaknya ya. Dampak itu yang beratnya. Berat ya dok ya. Untuk mengarah cenderung orang-orang yang ini depresi ya tergantung kepribadian masing-masing juga. Depresi berat itu cenderung bisa menyebabkan terjadi dia akan melakukan tindakan mencelakai diri sendiri, baik itu mencelakai diri sendiri atau bunuh diri. Iya. Nah, pada bulan puasa ini juga sangat bagus ya. Banyak beberapa penelitian juga orang yang mengalami depresi berat, cenderung melakukan tindakan bunuh diri. Dalam puasa ini pendekatan pada Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membantu ya, membantu sehingga dia akan menunda atau tidak melakukan karena takutnya dosa-dosa atau pemahaman-pemahaman agama yang dijalankan dia gitu, atau agama lain juga yang dianut. Tapi sebenarnya dok, perlu ya sebenarnya kalau dokter tadi sampaikan bahwa resikonya kan bisa terjadi pada semua umur ya dokter ya, karena tingkat kestresan seorang kan antara satu dan yang lainnya berbeda ya dok, penerimaannya juga berbeda. Jadi sebenarnya sebelum diagnosa atau sebelum memang kita tahu bahwa oh ini sudah parah nih, sebenarnya kita juga boleh kan dokter datang untuk berkonsultasi aja dulu atau curhat dulu ketika kita mengalami sesuatu yang dirasa udah mulai agak mengganggu nih, misalnya kayak kenapa ya dok saya udah kayak nggak bisa tidur misalnya setiap malam, kenapa ya dok saya suka merasa tidak percaya diri, itu sebenarnya boleh dikonsultasikan kan dok ya? Boleh, boleh dilakukan konsultasi ya ke psikiater untuk kenapa sih dok saya seperti ini, kok tiba-tiba kok saya sering sedih, iya gitu, saya suka menyendiri gitu ya, terus pola tidur saya terganggu. Ini kan salah satu simptom-simptom mengalami orang yang gejala-gejala awal ya dok ya. Misalnya udah memenuhi kriteria dari depresi, dia suka menangis, sedih, kurangnya energi, suka lemas, lesu setelah melakukan aktivitas, sulitnya menjalankan aktivitas sehari-hari, dan gejala-gejala yang kayak nafsu makan menurun atau sulit berkonsentrasi dan lainnya, itu baru dilakukan salah satunya ya psikoterapi ya, di mana pemberian obat dan juga dilakukan psikoterapi baik itu sportif atau CBT maupun psikodinamik dan lain-lainnya. Dan juga di sini mungkin baik itu dari keluarganya, di sini sangat bagus juga kita berikan edukasi. Nah, di mana edukasi ini memberitahukan penyakitnya dan juga pengobatannya secara pemahaman ke keluarga gitu, bahwa secara pengobatan, selama pengobatan ya kita berikan jangka waktunya sampai kapan dan kita observasi. Baik, jadi memang perlu juga pendampingan ya dokter ya dari keluarga ya, karena betul yang disampaikan oleh dokter tadi, memang usia remaja atau usia sekolah pun sekarang udah mengalami tingkat stres ya dok, baik dari sekolah misalnya, dari pelajaran, belum lagi dari orang tua, belum lagi dari teman-teman, lagi sekarang kan banyak yang namanya bully-bully ya dokter ya. Mungkin orang tua atau sahabat permata harus sudah mulai aware ya dok ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, betul ya dokter? Lebih baik mencegah ya. Nah dokter, kalau misalnya kesehatan jiwa sendiri ini sebenarnya bisa sembuh total nggak dok? Kalau misalnya seseorang yang memang ternyata sudah terdiagnosa dari salah satu diagnosa orang sakit jiwa misalnya dok, nah sebenarnya kalau diobatin bisa sembuh total atau seperti apa dok? Ya, untuk dapat sembuh total atau tidaknya ini tergantung pasien yang masing-masing ya, individual dan juga dukungan dari keluarga juga ya.
selama pengobatan, baik itu pengobatannya dan juga rutinitasnya minum obat juga di sini yang sangat diperlukan. Untuk terjadinya tergantung penyakitnya apa dulu gitu, dan juga di sini tergantung juga dari individual dan pola maksudnya pengobatannya. Maksudnya bukan pola pengobatannya, kerajinan minum obatnya dan juga rajin kontrolnya. Baik. Jadi itu sangat bergantung pada si pasien ini sendiri ya dok ya. Tergantung jadi pasiennya juga dan dukungan keluarga. Dukung keluarga ya, baik. Nah dok, ini kan pasti banyak nih dok, terutama kalau bulan puasa nih pas banyak ibu-ibu nih dok, yang stres nih ya, mikirin buka puasa aja stres dok, menunya apa, mau sahur aja stres dok. Kemudian THR belum turun, baju lebaran aja udah bikin stres nih dok. Nah kalau misalnya mau ke dokter nih, mau konsultasi, dokter ada di Rumah Sakit Permata Jonggol setiap hari apa sih dokter? Saya untuk Permata Jonggol sini saya Senin pukul 7 sampai 10 pagi, dan hari Rabu pukul 7 sampai jam 10. Dan untuk hari Jumatnya pukul 14 atau jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oke, berarti Senin dan Rabu pagi ya dokter. Untuk Jumatnya siang ya dok, habis sholat Jumat lah ya dokter ya. Nah jadi memang nih ibu-ibu atau remaja yang sekarang dikit-dikit stres dan butuh healing, sebaiknya konsultasikan ke tenaga profesional atau tenaga ahli ada di Rumah Sakit Permata Jonggol, karena memang perlu ya dokter, daripada kita curhat ke teman nanti belum tentu dapat solusi ya dok, malah yang ada menambah permasalahan lagi. Lebih baik konsultasikan, karena memang kesehatan mental ini adalah investasi jangka panjang ya dok, dimulai dari sekarang ya dokter ya. Nanti bagaimana keberhasilan seseorang dalam bersosialisasi maupun menata hidupnya memang dipengaruhi oleh kesehatan jiwa atau kesehatan mental ya dok. Ya, tanpa kesehatan, tanpa kesehatan jiwa juga. Iya. Iya, betul-betul. Nah, apalagi sekarang nih dok, pasti banyak yang tambah stres lagi, mengingat sekarang udah mulai mudik nih dok, udah banyak arus mudik. Nah, tipsnya sendiri dokter, terakhir nih dok, gimana sih caranya kita agar bisa mengurangi stres dok? Selain misalnya tadi banyak beribadah mungkin ya, mendekatkan diri pada Allah, sebenarnya apa sih, apa kita jangan mempedulikan omongan orang misalnya, atau kita harus percaya diri sama diri sendiri aja deh gitu, gimana dok menurut dokter? Untuk tips kita ya mungkin ya tergantung perjalanannya, apa lewat darat, pesawat, atau jalan kaki. Untuk darat mungkin di sini sangat penting juga ya, kemacetan terutama ya. Ini yang membuat kebanyakan orang mengalami stres. Iya betul. Nah, mungkin dia inginnya perjalanannya itu dalam 1 hari sampai, namun bisa sampai 2 hari. Nah, di sini mungkin dalam waktu atau kemacetan itu coba untuk melakukan aktivitas atau kesibukan ya. Nah, di sini juga sangat bagus ya melakukan aktivitas kesibukan untuk menghilangi supaya tidak terlalu memikirkan di mana seseorang pengen lebaran ini sangat ya, keinginan kuat pengen cepat pulang. Iya gitu. betul. Ya, salah satunya di situ mungkin lewat udara yang kita takutin sekarang banyak gosip ya, kecelakaan mungkin ya, kecelakaan ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Di sini udah banyak juga orang merasa takut naik penerbangan ya, salah satunya ya. Nah, di sini coba kita untuk dekatkan diri kita aja ke Allah ya, dimana kita tidak tahu kapan kita mengalami atau meninggal ya, takdir ya, maksudnya takdir tidak tahu dan tidak bisa menentukan kapan gitu. Nah, di sini coba kita lebih banyak berpikir aja, lebih dekat pada Allah gitu, dan selalu berpikir positif. Nah, itu yang paling penting. Di perkendaraan maupun udara maupun berjalan kaki, selalu berpikir positif dan coba untuk selalu bawa suasana hati yang bahagia ya dok? Bahagia aja, jalankan saja gitu. Nah,
salah satunya itu aja. Baik, dokter, terima kasih banyak ya dok. Pembicaraan kita hari ini nih, podcast kita sangat bermanfaat nih. Jadi para sahabat pemata atau ibu-ibu nih, mulai dari sekarang harus berpikiran positif ya, kendalikan diri sendiri karena semua berawal dari diri kita sendiri dan lingkungan. Support orang terdekat sangat penting. Kalau begitu, terima kasih banyak Dr. Ardiansyah. Juga terima kasih banyak sahabat Permata. Sebentar lagi waktunya berbuka. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.